Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Daniel 9 ayat 3. Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah kita berdoa? Sekarang aku membaringkan diri untuk tidur. Aku berdoa kepada Tuhan agar jiwaku tetap utuh. Jika aku mati sebelum aku bangun, aku berdoa kepada Tuhan agar jiwaku diambil. Atau bagaimana dengan berkatilah makanan ini untuk kesehatan tubuh kami? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kebanyakan orang pernah mendoakan doa-doa terkenal seperti itu. Tetapi apa artinya? Dan apakah kita memang benar-benar memaknainya? Seringkali kita hanya berdoa dengan asal-asalan, melafalkan kata-kata dari hafalan dan mencentang sesuatu dari daftar doa sebelum melanjutkan ke hal yang berikutnya. Tuhan tidak mencari doa yang tanpa perasaan dan tidak tulus. Tuhan tidak peduli apakah kita dapat menyampaikan kata-kata yang dikarang orang lain. Tuhan tidak peduli betapa indahnya doa-doa kita. Bahkan Dia tidak terlalu peduli dengan kata-kata itu. Melainkan yang Tuhan lihat adalah hati kita yang mendasarinya. Apapun yang kita minta kepada Tuhan dalam doa, entah itu tentang kebutuhan fisik, kebutuhan materi, kebutuhan rohani, ataupun perasaan dan ungkapan keinginan kita dengan perasaan kita. Tuhan memberi kita perasaan karena suatu alasan. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Dan Dia adalah Tuhan yang penuh dengan perasaan. Jadi berbicara dari hati kita sangat menyenangkan Dia. Ketika Daniel membutuhkan hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah, memohon kepadanya dalam Daniel 9 ayat 3. Memohon berarti meminta dengan perasaan. Dia lebih dari sekedar permintaan rutinitas. Dan ini adalah pencarian yang sungguh-sungguh dan pencarian yang sungguh-sungguh dari segenap hati dan permohonan yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan permohonan itu. Dalam bahasa sehari-hari digunakan kata aku mencurahkan hatiku, aku menyerahkan jiwaku kepada Tuhan. Ini bukan hanya doa yang lemah, ini adalah doa yang berani. Kapan terakhir kali kita berdoa seperti itu? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak hal yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Kita tidak mencurahkan hati kita dan menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan ketika segala sesuatunya berjalan baik. Benar demikian. Kita memohon kepadanya ketika kita sedang menderita. Tetapi itu tidak berarti kita hanya berdoa dengan perasaan ketika kita berada di masa yang menyakitkan. Saat kita melihat sekeliling pada apa yang terjadi di dunia kita, hati kita mungkin hancur karena hal-hal yang sama yang menghancurkan hati Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan yang penuh dengan perasaan, Dia yang menanggapi perasaan kita dengan kasih. Mari curahkan isi hati kita kepada Tuhan hari ini. Hal itu akan mendekatkan kita kepada Dia dan memperdalam iman kita saat kita melihat bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari tetap percaya, curahkan isi hati kita pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali supaya kami tidak hanya berdoa secara rutinitas, tetapi sungguh kami mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.